ketika ujian memang realitanya ada beberapa yang nilainya kok tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, menurut Ibu, seberapa penting bahasa baku atau Indonesia yang baik dan benar saat kita tuh wawancara atau masuk ke industri kerja? Baik. Perbucin mokel itu awalnya kan dari bahasa slang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sahabat Binusman. Hari ini kita datang lagi nih di podcast SMK Bina Nusa Mandiri yang pasti selalu fun, bermakna dan berbobot banget nih teman-teman. Yeay! Gimana nih puasa teman-teman di rumah? Masih semangat kan? Ini tuh sekarang udah hari ke-7 ya, Syakira. Aku harap kalian masih semangat ya. Nah, kalian pasti selalu nunggu-nunggu kan podcast Binusman itu upload ke YouTube. Karena dong. bener, karena podcast kita itu banyak maknanya nih di dalam isinya. Nah, terus juga podcast kita tuh bisa nemenin kalian sambil nunggu waktu buka. Bener kan? Bener lah. Nakia ngomong-ngomong, kamu masih semangat gak sih puasanya? Kan baru awal banget nih ya. Masih dong tentunya, karena kita tuh sebagai anak muda dan terlebih lagi kita Gen Z emang harus semangat banget gak sih? Apalagi itu Ramadan kali ini tuh aku ngerasanya kayak berbeda gitu, kayak lebih asik dan fun banget gak sih? Itu kayaknya sih gara-gara kita temenin gak sih? Iya bener banget tuh. Kalau kita semangat gini, kita harap pokoknya teman-teman di rumah harus lebih semangat dari kita dan harus tetap produktif pokoknya ya. Nah betul teman-teman. Nah hari ini kayaknya suasananya tuh lebih cerah gitu gak sih? Kayak bener. kayak ada narasumber yang ditunggu-tunggu banget gak sih pastinya? Iya, dan guru ini tuh tahu gak sih, guru Apa itu tuh? disukai sama satu sekolah karena sifatnya yang fun, chill, dan tahu gak apa yang paling ini banget? Iya apa tuh? Kan oh my god, siapa Idaman banget gak Bentar, sih? bentar. Siapa anak-anak yang gak mau dapat perlakuan soft spoken dari guru? Iya, Kira-kira kalian tahu gak sih siapa gurunya? siapa ya teman-teman? Yaitu Bu Ayu Wulandari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Semuanya masih sehat ya? Alhamdulillah. Gimana puasanya, masih semangat? Alhamdulillah Semangat banget Bu. Oke, Apalagi- harus selalu semangat ya meskipun sedang bulan Ramadan, tapi kita karena ini bulan penuh keberkahan, jadi kita harus semangat menyambut bulan Ramadan. Semoga teman-teman yang di rumah juga semuanya semangat ya. Jangan lupa melaksanakan puasanya dengan yang baik. Dan jangan lupa tonton podcast kita ini nih ya, biar tambah semangat karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang akan diberikan seperti itu. Nah, gimana sih kabar Ibu selama 7 hari ini? Apalagi kita kan udah masuk hari ketiga sekolah. Pasti Ibu kayak udah ngerasa, ih capek banget nih ngajar. Apalagi kan anak-anaknya. Kayak gitu ya Bu. Kenapa tuh anak-anaknya? Terlebih lagi kan, maaf ya Bu, guru bahasa Indonesia kan pastinya banyak yaping. Bahasa gaul Betul banget. sekarang banyak yaping, banyak omong. Nah itu aduh tenggorokan saya kering banget. Nah itu gimana tuh Bu? Masih semangat kan Ibu pastinya Bu? Masih sih, pasti ya. Alhamdulillah sih, justru karena kalian sering nyeping ini, jadi puasa Ibu tuh sangat menarik sekali ya mendengarkan nyepingan kalian kayak. Jadi kita bisa saling sharing dan sebagainya sehingga puasanya justru tidak berasa karena dihabiskan dengan sesuatu hal tadi, berbagi cerita dan sebagainya. Tiba-tiba loh, kok udah sore ya gitu. Kasihkan ngobrol jadi nggak berasa ya justru ya gitu. Alhamdulillah. Oke, jadi di podcast kali ini tuh kita berdua bakal ngajuin beberapa pertanyaan. Jadi boleh langsung kita mulai ya Bu? Boleh, Pertanyaan yang bisa. pertama. Jujur nih ya Bu, banyak teman-teman di SMK merasa bahasa Indonesia tuh mata pelajaran yang pasti bisa. Nah, ada tapinya nih. Tapi nilai ujiannya itu malah seringkali lebih rendah dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, menurut Ibu, ini tuh kenapa sih bisa terjadi? Karena kan gini ya Bu, kita sebagai anak Indonesia tuh tentunya harus nasionalisme. Nah, kalau melihat banyak dari anak Indonesia itu nilai bahasa Indonesianya justru lebih rendah dari bahasa Inggris, itu kayak kurang gimana ya? Orang asing tuh justru malah takutnya nganggep, kok mereka nggak nasionalisme ya? Bahasa mereka sendiri loh itu nilainya rendah. Mereka lebih mengutamakan bahasa asing yang mungkin menurut mereka, oh gampang.
Dan mereka itu malah menyepelekan bahasa kita sendiri, bahasa budaya kita. Nah, menurut Ibu itu apa yang salah? Oke, baik. Menarik ya. Pertanyaan pertama sudah sangat wow sekali gitu ya. Oke, baik. Apakah iya nilai bahasa asing itu selalu lebih tinggi dari bahasa Indonesia? Bukan kebalikannya ya? Karena nilai tingginya yang mana nih? Oke, jadi sebenarnya kalau masalah nilai itu tidak bisa harus selalu dikaitkan dengan mata pelajaran. Yang pertama, kenapa sih? Karena tiap siswa itu punya potensinya masing-masing, punya peminatannya masing-masing gitu ya. Jadi ada anak yang memang nilai bahasa asingnya tinggi memang karena dia peminatannya dia senang dengan bahasa asing tersebut gitu ya. Tapi di satu sisi ternyata ada juga kok anak yang nilai bahasa Indonesianya atau bahkan nilai matematikanya, nilai seninya itu juga tinggi. Jadi sebenarnya tinggi atau rendahnya nilai itu tidak bisa selalu dikaitkan dengan suatu mata pelajaran tertentu karena kembali lagi itu balik lagi kepada masing-masing individunya, masing-masing setiap anak ini punya potensinya di mana gitu ya. Karena kan kita terlahir itu punya potensi yang bisa kita kembangkan dan juga kita punya minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kalau dikatakan nilai bahasa asing itu selalu lebih tinggi dari bahasa Indonesia, sebetulnya tidak selalu gitu ya. Tapi memang kalau mungkin melihat realita kenapa ya penggunaan bahasa asing ini justru lebih tren dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, itu baru nih sangat menarik kita perlu bahas gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, Ibu mau tanya dulu ke kalian sendiri. Kalau kalian sendiri sehari-hari menggunakannya bahasa asing atau bahasa Indonesia? Kita sih campur, kalau aku Iya. sih pribadi Gimana campur, tuh? nggak full Inggris, nggak full bahasa Indonesia. Oke, baik. Nah, tadi pertanyaannya ada satu yang Ibu highlight ya, ada kata karena kita pasti bisa sehingga akhirnya Iya. nilainya rendah gitu ya. Kenapa sih? Kan kita orang Indonesia. Lahirnya dari kecil di Indonesia, tumbuh dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi ketika ujian memang realitanya ada beberapa yang nilainya kok tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Kenapa ya? Nah, permasalahan utamanya tadi kita terlena dengan hal yang sudah menjadi kebiasaan. Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, akhirnya kita menganggap bahwa iya bahasa Indonesia Easy. udah dari kecil kita ngomong, masa kita nggak bisa sih? Kalian gitu nggak pemikirannya? Semoga enggak ya. Aduh, kebetulan udah kepikiran gitu sih, Bu. Semoga tidak ya. Jadi pemikiran tadi yang membuat pada akhirnya kita ini mendapatkan nilai bahasa Indonesia tidak baik gitu kan. Karena kita ngerasa nih, besok ulangan bahasa Indonesia gampang, orang dari kecil udah ngomong bahasa Indonesia gitu ya, sudah berbicara bahasa Indonesia, masa ulangan pakai bahasa Indonesia kita nggak bisa sih? Karena terlena dengan kebiasaan yang sudah dianggap biasa, menganggap sudah pasti bisa, akhirnya siswa tersebut atau mungkin orang-orang tersebut akhirnya tidak mau belajar lebih dalam karena ngerasa besok ulangan nih udah pakai bahasa Indonesia kok sehari-hari, ya udah gak usah belajar. Padahal soal yang dikeluarkan bukan berkaitan dengan ucapan sehari-hari gitu kan. Bahasa Indonesia kan luas ya nak. Yang kita pelajari bukan sekedar kita belajar berbicara, tapi kita juga belajar tentang bagaimana susunan kata, bagaimana menulis kreatif, bagaimana kalian bisa menulis drama, menulis skrip film dan sebagainya, bagaimana kalian menjadi MC, itu kan juga perlu dipelajari, ada tekniknya gitu kan, wawancara kerja. Jadi sebenarnya yang dipelajari itu luas, bukan hanya sekedar kita belajar berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mayoritas kenapa orang menganggap sepele karena mereka mengiranya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu hanya belajar berbicara dengan bahasa Indonesia saja, padahal lebih dalam daripada itu. Salah kaprah, betul sekali. Akhirnya ketika menyepelekan tadi akhirnya muncul, dia tidak mau berusaha keras untuk mempelajarinya. Ketika diuji akhirnya karena tidak belajar lebih keras, yang dipelajari tidak sesuai dengan yang keluar, akhirnya nilainya tidak sesuai juga dengan harapan kita gitu. Jadi inti permasalahannya adalah bukan dari mata pelajarannya, bahasa asing, bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya, semua punya potensinya masing-masing. Dan tadi kebiasaan menganggap kita pasti bisa akhirnya membuat jadi malas untuk berusaha lebih keras. Akhirnya
jadinya tidak maksimal deh karena perjuangannya pun tidak besar gitu. Nah, semoga harapan dari Ibu untuk anak-anak di luar sana sama-sama yuk kita belajar lebih dalam tentang bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu ternyata lebih dalam dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Menyenangkan kan bahasa Indonesia Nina ya? Menyenangkan banget, Bu. Ada ini pencitraan nih biar nilai 100 ya. Oh enggak ya. Kita bagus kan? Aduh. Oh gitu. Oke baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya Nah. Jadi harapannya semoga kedepannya tidak ada lagi anggapan-anggapan yang menganggap bahwa kita pasti bisa nilai bagus di ulangan bahasa Indonesia karena kita kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sikap kita pasti bisa tadi akhirnya membuat orang jadi malas berusaha dan belajar lebih dalam. Sehingga ketika ujian soalnya lebih susah daripada yang dia kirakan. Akhirnya nilainya jadi rendah deh gitu. Jadi dihapus ya untuk pemikiran tadi. Jadi pemikirannya bahwa kita harus belajar lebih keras apapun itu mata pelajarannya gitu ya. Nih Bu, kita kan udah belajar bahasa Indonesia nih Bu, kan itu ada kata baku, kata tidak baku. Tapi saat aku lihat-lihat nih dari sekarang juga ini udah mulai banyak keluar kata yang kayak bahasa slang gitu lah Bu. Kayak Mokel. iya itu Bu. Apalagi bulan puasa ini udah banyak banget mokel, budim. Kira-kira itu kan di sosial media nih Bu. Udah banyak nih kayak dari orang luar tuh juga, jadinya orang luar tuh taunya bahasa yang slang ini daripada bahasa bakunya. Menurut Ibu tuh baik atau enggak sih Bu? Oke, baik. Lagi-lagi pertanyaannya sangat menarik ya, Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan Ibu untuk menjawab. Jadi, kalau bahasa slang itu sebenarnya adalah bahasa gaul yang timbul dari berbagai faktor. Yang pertama bisa timbul karena dari bahasa daerah. Kayak mokel kan itu sebenarnya dari bahasa Jawa, ngabuburit dari bahasa Sunda gitu kan, dan sebagainya. Atau bisa juga dari prokem-prokem bahasa sosial anak zaman sekarang gitu ya. Kayak contohnya bucin. Apa tuh bucin? Budak cinta. Budak cinta, baper dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa slang ini timbul atas banyak faktor gitu. Ditambah negara Indonesia ini kan negara banyak sekali suku dan juga bahasa, yang mana setiap bahasanya itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan tiap daerah juga itu kan punya punya kebiasaan berbahasanya masing-masing gitu kan. Nah, ketika dia viral akhirnya menjadilah bahasa slang gitu. Nah, kemudian fenomena bahasa slang ini gimana sih? Kenapa bahasa slang ini tadi pertanyaannya lebih banyak diketahui sama orang-orang asing? Karena masyarakat Indonesia mayoritasnya pada zaman saat ini, terutama anak muda zaman sekarang, itu lebih banyak menggunakan bahasa slang dibandingkan dengan bahasa aslinya atau bahasa baku gitu ya. Nah, gimana Ibu menanggapinya? Yang pertama, Ibu sebenarnya melihat fenomena bahasa slang ini ada dua sudut pandang nih, Sudut pandang yang pertama itu adalah bahasa slang itu bisa menimbulkan dampak yang positif. Kenapa? Akhirnya bahasa kita itu menjadi dinamis, tidak jadi lebih berkembang. Akhirnya banyak bermunculan ragam-ragam bahasa baru yang menarik gitu ya. Yang pada akhirnya ragam bahasa baru tersebut jadi bahasa nasional juga gitu ya. Seperti yang kalau kita tahu baper, bucin, ngokel itu awalnya kan dari bahasa slang gitu kan. Tapi sekarang sudah dimasukkan menjadi bahasa resmi di dalam KBBI, sudah menjadi bahasa nasional gitu. Jadi yang tadinya hanya digunakan untuk pertemanan saja, sekarang sudah digunakan untuk bahasa nasional gitu. Jadi seluruh orang Indonesia sudah tahu tuh bahasa tersebut gitu. Jadi artinya apa? Penggunaan bahasa slang tadi itu ternyata juga bisa menambah kedinamisan bahasa yang ada di negara kita. Akhirnya jadi banyak kosakata baru yang muncul gitu. Nah, akhirnya juga mempermudah nih untuk berkomunikasi, karena kan kalau kita kaitkan dengan sosial ya, hubungan sosial, rasa-rasanya penggunaan bahasa slang ini justru membuat kita menjadi lebih mudah akrab gitu kan, karena punya kehangatan tersendiri pada bahasa tersebut gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan bahasa slang ini terlalu berlebihan, artinya apa? Kita terlalu mendewakan bahasa slang ketimbang bahasa Indonesia sendiri. Nah, ini justru yang perlu kita waspadai. Kenapa? Tadi yang sudah diinformasikan, akhirnya orang-orang bule justru taunya bahasa slang ketimbang bahasa sendiri. Bahasa aslinya. Iya, betul. Akhirnya apa yang timbul? Identitas kita justru menurun, karena kan bahasa itu kan menjadi identitas bangsa, menjadi suatu kehormatan negara, menjadi sebuah nasionalis
bagi warga negara Indonesia. Ketika penggunaan bahasa slang itu lebih dominan dibandingkan bahasa Indonesia baku itu sendiri, tadi khawatirnya jadi mengikis yang pertama rasa cinta terhadap bahasanya, yang kedua untuk mengikis identitas nasional. Akhirnya kita jadi bingung nih, identitas kita sebenarnya apa? Bahasa yang sebenarnya tuh yang harus digunakan tuh yang bagaimana? Akhirnya menjadi identitasnya kabur nih, abu-abu. Akhirnya orang awam juga yang mau mempelajari bahasa Indonesia jadi bingung, saya harus belajar yang mana? Kok beda-beda gitu. Akhirnya kita tidak punya identitas. Makanya kenapa penggunaan bahasa slang itu diperbolehkan tapi tetap harus pada tempatnya. Kalau kita sedang situasi formal dan sebagainya, tetap harus menggunakan bahasa Indonesia tadi untuk menjaga salah satunya adalah identitas bangsa Indonesia berupa tadi bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, tadi kan Ibu juga sempat bilang tuh banyak, nggak banyak sih mungkin, beberapa kata slang itu udah dimasukin ke KBBI. Nah, kata-kata slang itu kan nggak baku ya Bu. Nah, dalam penambahan kata-kata slang ke dalam KBBI itu kan dia juga jadinya memperbanyak kata-kata yang tidak baku itu. Nah, gimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Apakah ada dampaknya terhadap anak bangsa kita atau enggak nih Bu kira-kira? Ya, tadi ya balik lagi, sebenarnya Ibu senang dengan kehadiran bahasa slang karena menambah kedinamisan bahasa dan kosakata yang ada di Indonesia sehingga kosakata kita semakin beragam, dan juga untuk penggunaan status sosial sehingga lebih akrab ketika dalam pertemanan tuh menggunakan bahasa slang itu lebih terasa kehangatannya karena punya unsur budayanya masing-masing. Tapi balik lagi, tergantung bagaimana kita menggunakan bahasa slang tersebut. Apakah kita menggunakannya terlalu berlebihan atau tidak. Kalau kita bisa menempatkan nih dalam pergaulan kita menggunakan bahasa slang, tapi dalam situasi formal seperti bekerja, melamar bekerja, forum nasional, menulis surat lamaran pekerjaan dan sebagainya, itu tetap harus menggunakan bahasa baku. Supaya apa tadi? Supaya identitas bangsa kita ini tidak terkikis sehingga bangsa lain yang menatap bangsa Indonesia melihat bahwa bangsa Indonesia itu punya bahasa identitas yang resmi. Jadi orang yang melihat pun, orang luar negeri yang melihat pun tidak bingung bahasanya sebenarnya yang mana ya. Kok banyak rupanya, aduh pusing banget gitu kan. Akhirnya jadi mau belajar bahasa Sunda jadi gak jadi gitu kan, karena bingung gitu kan. Jadi balik lagi, boleh gak menggunakan bahasa slang? Boleh. Tapi diperhatikan dalam penempatan pemakaiannya. Kalau misalkan dengan orang yang lebih tua pun, kita harus memastikan orang tersebut kira-kira paham gak ya bahasa slang kita, apakah bahasa slang kita itu sopan atau tidak ya dan sebagainya. Jadi tetap harus kita memilah-milah supaya tadi tetap pada jalan yang sesuai pada tempatnya masing-masing, sehingga identitas negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia seperti dalam Sumpah Pemuda itu akhirnya tidak jadi terkikis. Akhirnya kita punya identitas itu kan cerminan bangsa ya. Nah, orang kalau ngeliat bangsa Indonesia tuh kan pasti melihat cerminannya. Oh, bangsa ini sangat cinta dengan bahasanya. Berarti kan menandakan bahwa mayoritas masyarakatnya itu adalah masyarakat yang memang punya jiwa nasionalis yang tinggi. Tapi kalau misalkan kita bahasa sendiri aja tidak mencintainya, maka dianggapnya kayak gimana nih jiwa nasionalisme kita gitu. Jadi Ibu tidak masalah dengan menggunakan bahasa slang karena dalam sehari-hari pun kita banyak menggunakannya. Iya benar. Tapi balik lagi, bagaimana kita menempatkan bahasa slang itu sesuai dengan tempat yang tepat gitu ya. Kapan menggunakannya, di mana dan sebagainya. Sehingga bahasa Indonesia yang baku dan juga sesuai dengan standar itu tetap terjaga dengan baik seperti itu. Oke. Berarti intinya tuh kita boleh kok gunain bahasa slang. Ya, betul. Tahu tempat aja, karena jujur kita pribadi berdua pun sering kan gunain kata-kata Sering banget. slang. Nah, Gen Z sering ya. Pasti kamu kayak mewarnai chat kita aja gak sih? Nah, itu menarik kan? Menarik sih. Jadi mempererat juga pertemanan sebagainya. Tapi tadi penempatannya harus disesuaikan gitu. iya, karena kalau misalnya kayak baku banget kurang asik Iya, ya. betul. Jadi Kalau kita lagi lebih ngobrol. disesuaikan ya. Nah, kalau lingkungan sosial itu boleh kok menggunakan bahasa slang. Oh, teman-teman kalau yang nggak tahu bahasa slang itu apa, bahasa slang itu adalah bahasa gaul ya, yang sering kalian gunakan. Jadi bahasa yang sifatnya itu muncul bukan atas dasar dari KBBI awal mulanya, tapi dia muncul atas dasar tadi aneka ragam budaya, muncul bahasa daerah yang diviralkan jadi bahasa slang, atau bahasa anak-anak muda zaman sekarang asal ngomong tiba-tiba jadi viral jadi bahasa slang, kayak baper, bokel, bucin, kemudian mager. Itu kan awal mulanya kan
ada yang spontan mengucap mager gue gitu ya, akhirnya jadi viral, akhirnya jadi menyebar gitu. Nah sebenarnya nggak apa-apa loh teman-teman semuanya menggunakan bahasa slang dalam kehidupan sehari-hari, nggak apa-apa banget. Tapi yang penting tetap diperhatikan penggunaan tempatnya supaya tidak mengikis penggunaan bahasa Indonesia yang baiknya seperti apa gitu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Di SMK itu kan orientasinya kerja nih ya Bu. SMK itu mempersiapkan anak-anaknya itu untuk Ya, siap kerja. Beda kalau sama SMA kan dia lebih mengarah setelahnya tuh nggak langsung kerja, dia ke Kuliah. ke perguruan tinggi. Nah, seberapa penting sih bahasa Indonesia itu eh saat nanti kalau kita tuh masuk ke dunia industri atau wawancara kerja nih Bu? Oke. Kadang ada sangkut pautnya juga nih Bu. Kadang kan ada kalau yang suka interview orang kerja HRD. Nah, ada HRD yang Gen Z. Nah, Gen Z itu kan dominan sering pakai kata-kata slang tadi tuh yang sempat kita bahas. Guru entah HRD atau apapun, intinya kalau Gen Z itu pasti ya yang viral-viral digunain lah, diikutin. Nah, itu tuh kan jadi nyepelin gitu ya, gak usah baku banget lah, kayak gak usah melajarin bahasa Indonesia yang baku kayak mempersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi gitu kan. Jadi terkesan menyepelekan. Nah, menurut Ibu seberapa penting bahasa baku atau Indonesia yang baik dan benar saat kita tuh wawancara atau masuk ke industri? Oke, baik. Ini bagus sekali ya, Nak. Ibu jadi ingat sesuatu hal. Bahasa Indonesia ternyata bukan hanya digunakan saat dunia kerja, tapi bahasa Indonesia sekarang juga sudah digunakan loh sebagai bahasa resmi ke-10 dalam rapat UNESCO. Jadi sebenarnya dalam rapat internasional gitu ya, itu aja sudah digunakan bahasa Indonesia. Kalau tidak salah tahun 2025 kemarin, itu perdana digunakan full pidatonya menggunakan bahasa Indonesia di depan petinggi-petinggi negara-negara lain nih gitu kan. Artinya apa? Artinya dalam kancah internasional saja itu bahasa Indonesia itu sudah diakui gitu ya. Harapannya semoga suatu hari nanti bisa jadi bahasa internasional juga gitu ya. Tapi dengan bahasa Indonesia jadi bahasa UNESCO saja ini menunjukkan bahwa penting banget loh ternyata bahasa Indonesia itu dipelajari, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia kan memang pertama wajib mencintai dulu deh. Iya, benar-benar. Kalau nggak timbul rasa cinta pasti enggan kan untuk mempelajari. Kayak kita nih mau mempelajari suatu mata pelajaran, kita harus timbul rasa cinta dulu gitu kan. Nah, kemudian kalau di UNESCO saja digunakan, masa dimaksa sendiri enggak gitu kan. Kalau di forum internasional saja bahasa Indonesia ini sudah diakui dan digunakan, artinya apa? Ini suatu kebanggaan loh bagi kita. Bahasa Indonesia digunakan di forum internasional yang isinya itu adalah petinggi-petinggi negara lain menyaksikan berpidato full menggunakan bahasa Indonesia. Itu kan sangat luar biasa. Nah, harusnya sebagai warga negara Indonesia kita juga ikut bangga dengan bahasa Indonesia sendiri. Nah, kaitannya dengan dunia kerja adalah di internasional saja sudah menggunakan bahasa Indonesia gitu kan, apalagi untuk negara kita sendiri yang sifatnya adalah formal. Tadi ya, Nah, bahasa Indonesia kan punya ragam banyak bahasa ya. Benar. Ada bahasa baku, bahasa tidak baku, ada bahasa slang gitu ya. Nah, kira-kira berpengaruh nggak ya Bu penggunaan bahasa Indonesia ini di dunia kerja gitu ya? Apakah kalau memang nanti HRD-nya itu adalah Gen Z, sehingga yang diwawancarainnya juga Gen Z juga nih? Waduh, gimana ya? Yang wawancara Gen Z, yang diwawancarain juga Gen Z. Nah, tapi meskipun yang mewawancarai itu adalah Gen Z, tapi kita punya aturan baku sesuai dengan Ibu lupa ya ada undang-undangnya di mana diresmikan bahwa untuk yang mengatur penggunaan bahasa, bendera dan juga negara, di situ tuh sudah diatur bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam forum-forum resmi dan juga dalam surat resmi gitu. Nah, salah satunya forum resmi itu apa? Bekerja secara resmi di bebas gitu ya di kantor dan sebagainya gitu. Jadi meskipun yang mewawancarai itu adalah Gen Z, tapi
Tapi setiap perusahaan itu punya aturan penggunaan bahasa yang resmi sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang EYD gitu. Jadi meskipun dia Gen Z, ketika memang dalam situasi formal, dia wajib menggunakan bahasa Indonesia yang formal, yang baku. Maka yang di interview pun tetap harus menyesuaikan. Dan sejauh yang Ibu amati saat ini, alhamdulillah dalam dunia kerja pun bahasa Indonesia yang baku dan formal itu masih terpakai, bahkan sampai saat ini selalu terpakai gitu ya. Nanti kalau kalian nih suatu hari nanti kalian melamar pekerjaan, pertama seberapa pengaruhnya sih dengan bekerja gitu ya. Yang pertama, dalam proses untuk melamar pekerjaan, kalian perlu nggak membuat CV surat lamaran pekerjaan? Perlu tentunya. Perlu banget kan. Dari jutaan orang, gimana cara HRD menseleksi calon karyawannya? Satu perusahaan dia hanya menerima misalkan 10 orang untuk bekerja di perusahaannya, tapi yang ngelamar 1000 orang. Gimana cara HRD-nya itu menseleksi gitu kan? Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Pasti dia akan meminta untuk calon pelamarnya ini membuat surat lamaran pekerjaan dan juga kurikulum vitae atau CV gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan namanya daftar riwayat hidup gitu ya. Nah, dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup atau CV, itu ada aturan bakunya yang harus diikuti gitu ya. Bagaimana sih cara susunan struktur lamaran pekerjaan? Apa sih yang harus ada di dalamnya? Apa susunan yang harus sesuainya? Itu sudah ada standar bakunya. Sehingga semua warga negara Indonesia ketika mau melamar pekerjaan itu harus mengikuti standar baku yang sudah ditentukan oleh Badan Bahasa tadi gitu kan. Apa dulu nih? Tanggal dulu, kemudian ada hal dengan hormat dan sebagainya. Itu sudah ada acuan bakunya gitu. Maka dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan penggunaan EYD bahasa baku, itu akan berpengaruh juga nanti untuk penulisan surat lamaran pekerjaan. Kalau kita sudah terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, bukan terbiasa dalam arti setiap hari menggunakannya baku enggak ya, artinya kita paham penggunaan bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Nanti ketika kita menuliskan surat lamaran pekerjaan, kita udah nggak kagok lagi nih. Artinya kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan standar dan juga bisa memikat hati HRD-nya gitu ya. Karena bahasa itu menjadi cerminan karakter seseorang. Kalau bahasanya bagus, tata bahasanya rapi, tertata, insya Allah pun pasti insya Allah orang tersebut juga secara kepribadian juga insya Allah baik gitu ya. Tapi kalau bahasa kesehari-hariannya tanda kutip gitu ya, nah kasar dan sebagainya, pasti juga akan mencerminkan orang tersebut. Makanya tadi di dalam situasi formal kita harus menggunakan namanya bahasa baku gitu ya, untuk mencerminkan sikap profesionalitas gitu ya. Mungkin kalian bingung ya, kenapa sih Bu kita ngelamar kerja harus menggunakan bahasa yang baku? Ya tadi untuk mencirikan yang pertama sifat profesionalitas dan juga mengikuti arahan dari tadi pemerintah ya untuk penggunaan bahasa formal dalam situasi forum formal gitu ya. Nah, selain saat melamar pekerjaan, kapan lagi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu ya? Saat wawancara kerja. Kenapa pertanyaannya? Sekarang Ibu tanya kalian. Kenapa kalau wawancara kerja kita menggunakan bahasa baku? Kira-kira ada nggak di gambaran kalian? Kenapa ya? Biar kayak lebih sopan gitu nggak sih penyampaiannya Bu? Tapi kalau tadi kayak pakai bahasa slang gitu kayak kurang sopan gak sih? Walaupun misalnya seumuran gitu ya HRD sama karyawannya. Cuman kan kita menghormati beliau gitu. Jadi ya tentunya kita bagus ya. Yang pertama supaya lebih sopan. Yang kedua, kalau yang ngelamarnya ini orang Jawa, dia kenalnya bahasa slang Jawa. HRD-nya orang Medan. Waduh, taunya bahasa Medan. Iya. Nah, gimana nih kalau dia tidak menggunakan kalau tidak ada bahasa standar yang harus menjadi pemersatu mereka? Gimana jadinya wawancara kerjanya gitu kan? Bisa dikonflik kan? Bisa jadi miskom ya. Ibu pernah ngajarin ya, kalau nggak salah yang gedang bahasa Sunda itu artinya pisang, gedang papaya. Papaya, tapi kalau bahasa Jawa pisang itu aja udah berbeda kan. Nah, bahasa slang yang kita gunakan pun mungkin yang mau wawancaranya belum tentu paham gitu kan. Kita ngomong, Bapak jangan terlalu baper, mungkin akhirnya nggak tahu baper itu apa gitu kan.
tidak semua orang paham bahasa slang, karena kan bahasa slang itu kan bahasa pergaulan, tidak semua komunitas itu memahami bahasa slang komunitas tertentu gitu kan. Makanya hadirlah bahasa Indonesia yang sifatnya baku sesuai dengan EYD tadi untuk memersatukan keragaman bahasa daerah dan juga bahasa slang yang ada, sehingga apapun identitas pelamar dan juga yang mewawancarainya itu tetap terhubung dengan baik dengan menggunakan bahasa yang sama, yang sama-sama dimengerti oleh kedua belah pihak gitu. Jadi berpengaruh nggak untuk dunia kerja? Berpengaruh sekali gitu ya. Nah, salah satu tadi lamar kerja, saat bekerja pun harus menggunakan bahasa yang baku. Tapi kalau di dalam dunia bekerja balik lagi sih Yana, memang ada perusahaan yang memperbolehkan karyawannya menggunakan bahasa slang selama masih penempatannya sopan. Tapi balik lagi ada memang dalam pelaksanaannya ada yang memang dibutuhkan untuk menggunakan bahasa yang resmi tadi. Ketika sedang rapat, kalian tiba kerja, kemudian kalian rapat nih, di mana orangnya tuh banyak dari berbagai daerah, berbagai komunitas, berbagai macam jenis rupa gitu kan. Pasti kalau kalian menggunakan bahasa yang unik tertentu, nggak semuanya memahami, akhirnya timbul konflik dan sebagainya. Makanya tadi perlu ada dibuat standar baku nih, harus seperti ini bahasanya, supaya semuanya mempelajari bahasa yang sama tersebut. Akhirnya ketika dari berbagai daerah mengadakan rapat, semuanya bisa memahami dengan baik tanpa timbul konflik dan juga namanya itu adalah mispersepsi, tidak timbul persepsi yang berbeda gitu. Nah itu penting banget sih sebenarnya. Oke. Dari kesimpulan Ibu tadi kan intinya bahasa Indonesia tuh penting banget lah sebagai budaya kita. Iya benar, kan negara kita ya, Iya. jadi harus menggunakan. Terus juga tadi Ibu bilang Indonesia itu masuk top 10 bahasa di UNESCO. Wah, keren banget nih. Bukan top, bahasa resmi Oh ke-10. iya, maaf ya guys. Top ke-10 bahasa resmi di UNESCO Ya, Bu? yang digunakan. Jadi digunakan di UNESCO, bahasa resmi sudah masuk ke dalam rapat UNESCO. Oke. Nah, tapi ada yang mau aku tanyain nih Bu. Cuman ini agak sedikit sensitif ya. Itu kan UNESCO itu kan lingkupnya bukan satu negara doang ya Bu. Pasti banyak kan. Apalagi banyak tadi Ibu juga bilang petinggi negara yang duduk di bangku sana. Nah, saya lihat di beberapa platform internet itu ketika orang luar mendengar negara Indonesia, mereka tuh langsung berargumen atau berpikir negara nggak. Kalau Ibu simpulkan kan bahasa Indonesia digunakan dalam forum UNESCO gitu kan, yang artinya orang luar negeri sudah banyak yang harusnya mengenal bahasa Indonesia sendiri gitu ya. Tapi karena image Indonesia tanda kutip ya, ada beberapa yang mungkin kurang baik dan sebagainya, atas oknum dan sebagainya, akhirnya negara lain yang tadi yang mungkin mau mempelajari bahasa Indonesia jadi nggak jadi nih gitu kan, karena ngerasa males gitu negaranya dan sebagainya. Tapi balik lagi, berarti apa yang perlu dibenahi gitu ya. Yang pertama apa sih, dari hal terkecil dulu yang harus dibenahi adalah dengan diri sendiri terlebih dahulu. Coba kita tanyakan dulu nih ke diri kita sendiri. Kalau negara kita mau diakui sama negara lain, bahasa kita mau diakui sama bangsa lain, mau digunakan sebagai bahasa mungkin internasional dan sebagainya. Tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah kita sudah mencintai bahasa Indonesia. Kalau masyarakat Indonesianya aja belum mencintai bahasanya, gimana mereka mau mengajak bangsa lain untuk mencintai bahasanya? Berarti apa yang perlu diubah? Apa yang perlu dibenahi? Yang pertama berarti dari masing-masing individunya dulu nih. Kita mulai coba berkaca, sejauh ini aku sudah menggunakan bahasa Indonesia itu dengan rasa cinta belum ya? Atau justru aku lebih bangga menggunakan bahasa asing lain dan sebagainya ketimbang bahasa Indonesia. Nah kalau masyarakat mayoritasnya aja tadi ya menganggap sepele penggunaan bahasa Indonesia karena dianggap sudah dari lahir bahasa Indonesia, malas belajar bahasa Indonesia, dari kecil dipakai bahasa Indonesia, ngapain dipelajarin lagi. Nah persepsi tadi aja sudah keliru. Gimana kita mau memperkenalkan bahasa Indonesia ke orang luar nih kalau bangsa sendirinya aja gak mau mempelajari, gak cinta. Berarti apa yang harus kita benahi terlebih dahulu tadi? Yang pertama, kita harus menanamkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah cinta, maka yang namanya kalau kita cinta nih, kalau kita cinta sama seseorang, pasti kan kita ingin semua orang tuh tahu sama orang yang kita cintai ya. Kayak aduh ini baik banget, kalian semua tuh harus tahu nih orang ini tuh baik banget loh. Kayak gitu kan, pasti gitu kan ya. Kalau kita punya
Kayak misalkan kita punya ibu baik, ibu kita baik banget, kayak rasanya pengen seluruh dunia tahu kalau ibu kita tuh baik banget gitu ya. Banget. Nah tadi kalau kita sudah cinta dengan bahasa Indonesia, dengan bangsa Indonesia, maka akan dengan sendirinya timbul keinginan untuk memperkenalkan lebih dalam tentang bahasa Indonesia kepada orang-orang luar negeri gitu ya. Nah, salah satunya apa? Sekarang sudah banyak kok, bahasa Indonesia ini juga menjadi salah satu, apa kita sebutnya ya, kalau di Indonesia tuh jadi ekstrakurikuler gitu ya. iya. Itu di negara Makanya. Australia, itu sudah ada kayak pembelajaran ekstrakurikuler. Bahkan zaman ibu kuliah dulu ada namanya BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Jadi dosen ibu tuh pergi ke luar negeri, dia untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke siswa-siswa di sana gitu kan. Artinya mereka punya semangat yang lebih sebenarnya. Makanya dibenahi dulu nih dari diri kita sendiri, dari bangsanya, supaya kita bisa memperkenalkan bahasa Indonesia ke negara lain. Nah, kemudian sebenarnya Indonesia juga punya loh tes bahasa Indonesia untuk warga negara asing. Kalau kalian mau ke luar negeri, Banget baru tes apa yang harus kalian ikuti? bahasa Inggris sih. Kalau nggak Apa bahasa nama bahasa. tesnya? English test? Tuh? TOEFL. Iya. Keren banget ya. Jadi Gak kepikiran jujur. nanti kalau kamu mau kuliah ke luar negeri, itu ada yang namanya tes TOEFL ya kan, untuk mengukur seberapa mahir kalian menggunakan bahasa. Karena jangan sampai kalian tinggal di sana terus kalian nggak bisa berbahasanya, akhirnya mempersulit diri kalian sendiri, jadi susah gitu kan. Nah, di bahasa Indonesia juga ada namanya tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Baru tahu. Nah, sebenarnya UKBI ini tuh sudah ada, dicanangkan dari zaman ibu kuliah. Tahun berapa tuh ibu? Sekitar tahun 2017 lah ya. Cuman memang permasalahannya UKBI ini masih dalam proses untuk terus untuk pengembangan. Makanya harapan ibu sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, semoga UKBI ini bisa ada dan dilaksanakan sehingga mungkin warga negara asing yang mau melamar kerja ke Indonesia perlu tes UKBI juga nih. Iya, Bu. Sehingga mau tidak mau mereka kan juga akan mempelajari bahasa Indonesia. Seperti halnya kalau kita mau ke luar negeri, kita harus tes bahasa mereka. Iya, Nah, benar. harusnya orang luar negeri, para pekerja asing, para mahasiswa-mahasiswa asing atau koran pelajar mau kuliah ke bahasa Indonesia, maka dia juga harus ikut tes UKBI tadi. Yang pada akhirnya karena ada tes tadi, dia akhirnya mau mempelajarinya gitu. Nah, dengan mempelajarinya mungkin lama-lama menjadi cinta gitu. Akhirnya lama-lama jadi bisa berbahasa Indonesia dengan yang baik. Jadi bahasa Indonesia pun akhirnya bisa dicintai oleh semua bangsa gitu. Gitu ya. Nih Bu, kan kita udah mulai ngobrol banyak banget nih hari ini. Kira-kira ada gak sih pesan dari Ibu buat teman-teman SMK kayak kita berdua ini? Mungkin selama ini masih yang malas-malas belajar bahasa Indonesia. Atau ada gak sih kalimat Ibu yang bikin kita termotivasi buat bangga sama bahasa kita sendiri? Benar. Oke, sebenarnya nak, ibu tidak melarang untuk penggunaan bahasa asing gitu ya, karena sekarang sudah zaman globalisasi. Artinya kalian pun harus mempelajari bahasa asing. Justru ibu akan sangat mendukung kalian untuk mempelajari bahasa asing apapun, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina. Kenapa? Karena kita sudah globalisasi. Kayak tadi sudah banyak pertemuan-pertemuan lintas negara dan sebagainya. Mungkin suatu hari nanti kalian ditugaskan untuk ke luar negeri dan sebagainya gitu. Jadi bahasa asing itu perlu digunakan, tapi tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, Ibu ada nih mengutip satu kata yang Ibu sangat sukai gitu ya. Ada kata yang bagus sekali. Yang pertama itu adalah katanya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Artinya apa? Kita tetap menjadikan bahasa Indonesia yang utama nih. Sambil mengutamakan bahasa Indonesia, kita tetap wajib melestarikan bahasa daerah yang ada, supaya bahasa daerah itu tetap tadi terlestarikan. Itu kan warisan budaya kita. Tapi tetap kita tidak boleh menanggalkan untuk mempelajari bahasa asing. Jangan dibalik ya teman-teman. Jangan utamakan bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa Indonesia. Justru bahasa Indonesia yang harus dikuasai lebih dulu, karena itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita punya identitas yang baik, cerminan bangsa yang baik, insya Allah warga negara lain pun akan memandang kita bahwa kita juga negara yang punya identitas yang baik gitu ya. Jadi tadi ya, jangan lupa, jangan sampai ketukar ya teman-teman semuanya.
Di-note ya, Jadi, teman-teman. utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kemudian kuasai bahasa asing. Jadi, harus semuanya dilakukan sesuai dengan porsi dan juga tempatnya masing-masing. Seperti itu. Enak ya, nggak kerasa banget gak sih? Ya, bener jujur. Aduh. Kita tuh masih pengen balik camping banget. Selesai. Masih banyak banget Bu yang mau kita tanya sebenarnya. Penasaran banget ini tuh. Aduh, masih banyak yang mau dibahas padahal nih ya, menarik ya. Gimana kalau kita bikin jilid Iya betul. Betul. Ada kayaknya yang nonton episode semoga kayaknya ini ya sih, kamu iya. untuk nih yang nonton sore hari ini ya. Ini untuk kabuburit kan ya acaranya ya, Nak ya. Semoga Ya, teman-teman, sambil menunggu sambil- buka bisa sambil didengarkan dan sambil- sebagainya. Nunggu buka bisa nonton podcast di Aduh. Nuspan yang tentunya isinya tuh bermanfaat banget deh kalau kalian tonton sampai akhir. Semoga memberikan manfaat. Amin, Ya. amin, Amin, amin. Aduh. Kira-kira kayaknya udah mau jam-jam bukan ya. Aduh, gak pakai jam lagi. Jujur ini udah santai. Banget. Pantes ya, tadi kayak ada suara kukuryuk tuh. Aduh, Siapa tuh yang ketahuan. Aduh, ketahuan. Aduh, ketahuan ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Terakhir ya Bu. Kasih satu kutipan favorit dalam bahasa Indonesia untuk kita dengar selain yang tadi. Nah, itu tadi tuh udah dikeluarkan kutipan favorit Itu Ibu. udah favorit banget. Iya, udah favorit banget karena sudah paket komplit. Pokoknya untuk teman-teman di luar sana, kalau ada satu kutipan yang harus Ibu sampaikan tadi ya, Nak, kutipannya adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Jadi semuanya tetap terlaksana sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga kita menguasai bahasa asing tapi identitas bahasa Indonesia juga tidak hilang. Kemudian warisan budaya daerahnya juga tetap terlestarikan. Akhirnya semuanya tetap dapet deh gitu. Jadi semuanya mahir secara komplit. Ya, mantap banget tuh. Terima kasih banyak Ibu. Jadinya kita tuh sekarang tahu gitu loh kalau bahasa Indonesia tuh jadi tadi tuh berapa sih? Banyak banget ya. Aduh. Udah top 10 di Iya, UNESCO. Aduh, bangga banget ternyata ya. Kita sebagai anak Indonesia. Masya Allah, negara Semoga kita nanti tetap- digunakan forum-forum resmi lainnya ya, Nak. Amin, amin. Ini amin, amin. suatu awal yang sangat baik ketika Ibu mendengar berita itu pun Ibu sangat senang sekali karena tidak banyak bahasa yang digunakan di UNESCO dan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang digunakan, dan tahun 2025 kemarin salah satu perdana digunakan untuk pidato full berbahasa Indonesia, dan itu suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia bisa berpidato menggunakan bahasa Indonesia di depan bangsa lain, dan harapannya kedepannya bukan hanya di UNESCO saja tapi bisa melebar ke forum internasional lainnya. Amin, Tapi ingat ya, berarti harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Cintai bahasa Indonesia supaya kita bisa memperkenalkan bahasa Indonesia ke bangsa lain. Seperti itu. Gak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Sedih banget sih jujur kayak Kayak, emang sebenarnya masih banyak banget yang pengen dibahas nih Bu Mei. Cuman kalau kita bahas semua nih ya, Sakira, kayaknya bisa 5 jam, bahkan nemenin kalian sampai sahur nih. aduh itu mah kayaknya pasti bisa banget sih. Iya bener. Jadi kita mohon maaf ya kalau misalnya selama kita memandu jadi MC itu kita banyak salah kan. Iya, salah ngomong. Iya bener. Nah, kayaknya udah saatnya banget nih ya kayak di belakang tuh kayak udah tutup dong malah edit nih. Jangan gitu dong, jangan gitu. Udah banyak kode-kode ya. Terima kasih teman-teman yang nonton podcast kita hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita petik di podcast hari ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan podcast berikutnya.